Selamat datang di Geocast. Hari ini kita akan bahas soal sampah, masalah yang nggak bisa kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Pernah nggak sih kalian merasa terganggu akan tumpukan-tumpukan sampah yang ada di sekitar kita? Atau bahkan kalian pernah terpikirkan bagaimana kondisi bumi kita yang sering tercemar oleh sampah? Nah, di podcast kali ini kita akan bahas masalah sampah secara mendalam. Bukan hanya soal data dan fakta, tapi juga soal bagaimana dampak bagi kita dan kehidupan generasi mendatang. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, aku pengen denger dong dari Kak Hawa sebagai aktivis lingkungan, gimana sih Kak sebenarnya konsep dasar dari sampah yang harus kita perlu pahami? Oke, jadi gini Kak Tri, sebenarnya sampah itu adalah material sisa yang kita buang dari aktivitas manusia sehari-hari. Tapi yang perlu dipahami, sampah itu bermacam-macam. Dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu sampah organik seperti sisa makanan ataupun sampah rumah tangga. Terus juga ada sampah anorganik, yaitu sampah seperti sampah plastik ataupun sampah kertas yang sulit terurai. Kemudian ada sampah B3 atau sampah berbahaya kayak baterai bekas. Sebenarnya yang menarik itu konsep sampah relatif. Apa yang kita anggap sampah bisa menjadi harta karun buat orang lain. Wah, menarik banget nih Kak. Lalu untuk Kak Fajar sendiri nih sebagai orang yang berkecimpung di Dinas Lingkungan Hidup, bisa kasih gambaran ke kita nggak nih Kak tentang kondisi sampah di Indonesia saat ini tuh seperti apa? Waduh, jadi kondisi sampah cukup mengkhawatirkan ya Kak Tri untuk di Indonesia ini. Indonesia merupakan produsen sampah terbesar kedua di dunia loh setelah Cina. Tiap hari kita memproduksi sampah sekitar 175.000 ton. Yang bikin mirisnya lagi, 81% sampah kita belum dikelola dengan baik. Misalnya di Jakarta aja produksi sampah mencapai 7.500 ton sampah per harinya. Bayangin aja ya kan, itu setara dengan 1.000 gajah. Wow. Nah, kalau berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, Indonesia ini menghasilkan 35,93 juta ton nih Kak Tri, timbulan sampahnya sepanjang tahun 2022. Kalau kita lihat dari provinsinya, untuk sampah terbanyak itu berasal dari daerah Jawa Tengah, di mana provinsi ini menghasilkan 5,76 juta ton atau 16% dari total timbulan sampah nasional. Untuk urutan kedua itu ada di daerah Jawa Timur. Jawa Timur ini menimbulkan sampah 4,95 juta ton sepanjang tahun 2022. Kemudian untuk daerah Jawa Barat di posisi ketiga dengan timbulan sampah sebanyak 4,89 juta ton. Adapun daerah DKI Jakarta itu menempati urutan keempat Kak Tri setelah menghasilkan 3,11 juta ton timbulan sampah sepanjang tahunnya. Nah, untuk di Provinsi Lampung sendiri itu Kak, pada tahun 2024 Lebaran kemarin, itu volume sampah di Bandar Lampung meningkat dari 300 sampai 400 ton per harinya. Nah, volume sampah ini meningkat berasal dari sampah rumah tangga yang dibawa ke TPA Bakung. Dan salah satu sampah yang paling banyak adalah sampah jenis plastik Kak, di mana ini jumlahnya yang cenderung banyak tapi sulit terurai oleh proses alam. Astaga, ternyata angkanya gede banget ya Kak. Lalu untuk dari Kak Ida sendiri nih, sebagai peneliti, masalah apa aja sih Kak kira-kira yang timbul dari kondisi ini?
Waduh, masalahnya kompleks banget Kak Tri. Yang pertama itu dari dampak kesehatan, di mana sampah yang menumpuk bisa jadi sarang penyakit. Yang kedua itu ada pencemaran lingkungan, di mana dari tanah, air, dan udara itu terkena imbas dari sampah tersebut. Yang ketiga itu ada banjir, di mana banyak saluran air yang tersumbat oleh sampah-sampah tersebut. Nah, hal yang paling penting dan mengkhawatirkan itu Kak, dari sampah mikroplastik, di mana saat kami melakukan penelitian, kita menemukan bahwasanya mikroplastik itu masuk dalam rantai makanan kita dan ditemuin dalam garam dapur yang ada yang kita konsumsi sehari-hari. Waduh, ternyata serem juga ya Kak. Iya Kak, serem banget. Oke, menurut Kak Rahma nih sebagai pelaku usaha bank sampah, bisa share nggak sih Kak ke kita pengalamannya gimana sebenarnya cara pengelolaan sampah yang ideal itu gimana? Oke, sebenarnya ada 3 konsep 3R yang udah umum nih kita kenal, yaitu ada reduce, reuse, dan recycle. Tapi sekarang udah berkembang jadi 5R dengan tambahan reuse dan replace. Kalau di bank sampah kita sendiri, kita udah praktekin semua itu Kak. Yang paling penting sebenarnya pemilihan sampah dari sumbernya. Kita juga udah mulai pakai teknologi composting buat sampah organik. Nah, selain itu bank sampah kami juga sudah bekerja sama pengepul buat daur ulang plastik dan kertas. Oke, pasti semua itu nantinya ada tantangannya dong Kak. Nah, mungkin Kak Fajar nih bisa sharing mengenai tantangannya itu kira-kira ada apa aja? Jadi tantangan terbesarnya itu tentang mindset masyarakatnya Kak Tri, di mana masyarakat masih banyak yang mikir urusan sampah mah urusan petugas kebersihan, padahal kan itu tanggung jawab kita semua. Terus infrastruktur pengolahan sampah kita juga masih kurang, contohnya di TPA udah pada over kapasitasnya. Dan juga saya pernah melihat tempat pembuangan akhir di Cipayung, di tepatnya di Depok, itu masih terus-menerus menerima kiriman sampah setiap harinya. Nggak sedikit, tapi mencapai 1.200 ton per harinya. Bayangin aja, itu menciptakan bukit sampah sampai ketinggian 30 meter. Padahal standar bukit sampah itu hanya 10 meter saja. Nah, sebenarnya yang paling simpel nih ya Kak, kita bisa nih mulai dari diri kita sendiri. Kita bisa pilah sampah dari rumah, kemudian kita juga harus mulai mengurangi penggunaan sampah plastik, tentunya sampah-sampah yang lama gitu untuk terurai. Sama kita bisa nih untuk join atau aktif di komunitas peduli lingkungan. Nah, dari semua masalah ini kira-kira solusinya apa nih Kak? Mulai mungkin dari Kak Ida bisa share dari sisi kebijakan untuk solusinya. Gini Kak, dari pemerintah sendiri sudah menekankan bahwasanya ada larangan plastik sekali pakai, terus ada program waste to energy, tapi yang paling penting itu adalah edukasi dan partisipasi dari masyarakat. Betul banget. Selain itu, di zaman yang sekarang ini yang nggak bisa jauh dari teknologi, kita juga memanfaatkan teknologi untuk permasalahan sampah ini Kak. Seperti kita mengembangkan sistem smart waste management, terus juga kita membuat inovasi plastik ramah lingkungan, yaitu berupa telobag. Telobag ini merupakan kantong plastik yang terbuat dari singkong. Telobag ini juga bisa terurai lebih singkat daripada plastik biasanya. Hanya sekitar 3 bulan sampai 6 bulan saja untuk bisa terurai sepenuhnya. Dibandingkan dengan plastik sampah biasanya yang membutuhkan waktu yang lebih lama sampai ratusan tahun, itu pun jika terurai. Oke, wah keren banget ya sharingnya hari ini. Untuk sebelum kita tutup, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak nih Kak untuk Sobat Geocast? Nah, saya ada satu pesan dimana kayak ingat, sampah tuh bukan hanya masalah kita, tapi masalah untuk generasi mendatang. Nah, mari kita jadikan bumi ini tempat yang lebih baik untuk hidup. Oke, thank you banget ya buat kakak-kakak semua, buat sharingnya yang super informatif. Dan buat Sobat Geocast, ingat ya, sampah itu adalah tanggung jawab kita semua. Mulai dari hal kecil, kita bisa bikin perubahan yang besar. Mungkin kita cukupkan untuk sharingnya hari ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.